Hahaha, sungguh dagelan. PSSI dan PT Lib resmi tolak protes gak terima Persebaya soal gol William Barros usai kaki Rivera terinjak sebelum gol. Padahal jelas diving, bonek mania ngamuk gak terima. Jadi harapanku usai manajemen Persebaya buat keputusan kontroversial begini. Penasaran? Ini beritanya. Alhamdulillah, ini benar-benar pelatih kelas Eropa. Bojan Hodak langsung ungkap satu rahasia kejutan untuk Bobotoh usai menang dramatis lawan Persebaya kemarin sore. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Nah, gini dong Legowo. Gak kayak bonek mania yang masih gak terima VAR dan Rivera di kartu merah, pelatih Persebaya Eduardo Peras malah buat pernyataan mengejutkan yang bisa buat bonek mania marah besar. Waduh, apa yang terjadi? Temukan jawabannya di sini. Dibuat super takjub dengan atmosfer Bobotoh di GBLA. Eliano Reijenders tiba-tiba buat pernyataan jujur yang bisa bikin Bobotoh bahagia mendadak dan berpesta pora. Wah, kok bisa? Ini ulasan lengkapnya. Tom Hai berhasil debut sensasional kemarin malam. Malah tersiar kabar manajemen Persija tampak kecewa, melas lesu. Tom Hai terang-terangan tolak Persija dan milih gabung Persija. Bahkan Prapanca sampai ngomong dagelan gini. Kok bisa? Simak video sampai selesai ya guys. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku Bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Hahaha, sungguh dagelan. PSSI dan PT Lib resmi tolak protes gak terima Persebaya soal gol William Barros usai kaki Rivera terinjak sebelum gol. Padahal jelas diving, bonek mania ngamuk gak terima. Jadi harapanku usai manajemen Persebaya buat keputusan kontroversial begini. Penasaran? Ini beritanya. Laga panas antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di pekan kelima Super League 2025-2026 berakhir dengan kontroversi besar. Tak tinggal diam, Persebaya melayangkan protes keras terhadap gol tunggal kemenangan Persib. Menariknya, mereka juga mengunggah foto sebagai bukti. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, Kota Bandung, Jumat 12 September 2025 sore WIB, itu dimenangkan Persib dengan skor 1-0 lewat gol William Barros di menit ke-53. Duel sempat terhenti di babak kedua karena hujan deras. Namun setelah dilanjutkan, tak ada gol tambahan dan Maung Bandung mengunci 3 poin. Yang jadi sorotan adalah proses terjadinya gol Barros. Usai laga, akun Instagram resmi @officialpersebaya mengunggah foto momen kontroversial yang mereka yakini sebagai pelanggaran sebelum gol terjadi. Berawal dari William Barros menginjak kaki Francisco Rivera di daerah pertahanan tuan rumah, Persib merebut bola dan melakukan serangan balik lalu mencetak gol pada menit ke-53. Tulis Persebaya dalam keterangan foto, dikutip Sabtu 13 September 2025. Persebaya berjuang untuk mengejar ketinggalan, namun tidak ada gol tercipta sampai akhir pertandingan, lanjut mereka dalam unggahan tersebut. Dalam tayangan ulang, terlihat Rivera jatuh di kotak penalti Persib. Bola kemudian direbut pemain Persib dan langsung dialirkan ke depan. Dari situ, Berguinho mengirim umpan yang diselesaikan dengan baik oleh Barros. VAR sempat digunakan untuk meninjau gol tersebut, namun pengecekan berlangsung singkat dan wasit memutuskan gol tetap sah. Sayangnya bagi Persebaya, gol tersebut menjadi satu-satunya di laga itu. Mereka pun mengakui kekalahan, namun tetap menaruh fokus pada evaluasi ke depan. Kekalahan yang menyakitkan, tapi kita harus menatap ke depan. Evaluasi kesalahan, berlatih lebih keras untuk lebih baik lagi. Tutup Persebaya. Bagaimana menurutmu? Apakah gol Barros seharusnya dianulir karena pelanggaran sebelumnya atau keputusan wasit sudah tepat? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.
Alhamdulillah, ini benar-benar pelatih kelas Eropa. Bojan Hodak langsung ungkap satu rahasia kejutan untuk Bobotoh usai menang dramatis lawan Persebaya kemarin sore. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak bisa menyembunyikan kepuasannya usai timnya mengalahkan Persebaya Surabaya 1-0 dalam laga pekan kelima Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 12 September 2025. Menurut pelatih asal Kroasia itu, hasil ini adalah buah dari kerja keras dan daya juang tinggi yang ditunjukkan oleh skuad Maung Bandung sepanjang pertandingan. Pertandingan yang sangat bagus dan menarik bagi kedua tim, tapi saya pikir kita lebih baik dari mereka. Terutama pada babak pertama, kita begitu mendominasi jalannya permainan, ujar Hodak dalam konferensi pers usai laga. Kemenangan ini terasa semakin istimewa bagi Hodak karena beberapa pemain anyar baru saja menjalani debut bersama Persib. Nama-nama seperti Federico Barba, Tom Hai, Andrew Patrick Jung, dan Eliano Reyenders langsung diberi kepercayaan turun di laga penting ini. Meski belum tampil sempurna, Hodak tetap mengapresiasi performa mereka. Sayang senang dengan performa pemain yang baru menjalani debut bersama Persib di laga ini. Meski belum tampil maksimal, mereka telah bermain cukup baik, ungkapnya. Sayangnya, hujan deras yang mengguyur Bandung sempat membuat pertandingan terhenti. Meski demikian, Hodak menilai secara keseluruhan pertandingan berjalan baik dan timnya masih butuh waktu untuk berkembang. Tapi, sangat disayangkan hujan begitu deras sehingga pertandingan sempat terhenti. Secara keseluruhan, semua sudah bagus, termasuk pemain asing yang dimainkan tadi. Kita butuh waktu agar semakin baik lagi, tutup Hodak. Bagaimana menurutmu? Apakah dominasi Persib di babak pertama memang pantas menghasilkan kemenangan? Dan bagaimana kesanmu terhadap debut para pemain asing? Tulis pendapatmu di kolom komentar yuk! Nah, gini dong Legowo. Gak kayak bonek mania yang masih gak terima VAR dan Rivera di kartu merah, pelatih Persebaya Eduardo Peras malah buat pernyataan mengejutkan yang bisa buat bonek mania marah besar. Waduh, apa yang terjadi? Temukan jawabannya di sini. Meski menelan kekalahan, pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez memilih untuk tetap berpikiran positif. Dalam laga pekan kelima Super League 2025-2026 melawan Persib Bandung, Bajul Ijo harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 0-1. Namun, Perez menilai timnya menunjukkan semangat juang yang patut diapresiasi. Pertandingan sengit tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Jumat 12 September 2025 sore WIB. Gol sematawayang William Barros pada menit ke-53 menjadi pembeda dalam duel dua tim besar ini. Persebaya yang tampil agresif sepanjang laga tampak kesulitan membongkar pertahanan rapat Persib. Kekalahan ini menjadi catatan pahit kedua bagi Persebaya musim ini, setelah sebelumnya juga takluk dari PSIM Yogyakarta di pekan pertama. Kini mereka harus puas berada di posisi ke-7 klasemen sementara. Meski begitu, Perez mencoba melihat sisi positif dari permainan anak asuhnya. Untuk saya, permainan ini memiliki dua bagian yang berbeda. Babak pertama untuk Persib dan babak kedua untuk Persebaya, kata Perez dikutip dari laman resmi Persebaya Sabtu 13 September 2025. Tentu saja kami sedih dengan hasilnya, tapi di babak kedua saya sangat senang dengan perjuangan dan semangat pemain, sambung ex-staf pelatih Timnas Indonesia itu. Alih-alih larut dalam kekecewaan, pelatih asal Spanyol berusia 48 tahun tersebut kini langsung mengalihkan fokus ke laga selanjutnya melawan Semen Padang yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kami punya 1 minggu untuk menyiapkan pertandingan selanjutnya. Kami akan evaluasi apa yang terjadi dan harus bisa bermain lebih bagus lagi, tutupnya tegas.
Menurut kamu, apakah Persebaya memang tampil lebih dominan di babak kedua? Apakah kekalahan ini sekadar nasib buruk atau ada hal yang perlu dibenahi secara serius? Yuk, suarakan pendapatmu di kolom komentar. Dibuat super takjub dengan atmosfer bobotoh di GBLA. Eliano Reijenders tiba-tiba buat pernyataan jujur yang bisa bikin bobotoh bahagia mendadak dan berpesta pora. Wah, kok bisa? Ini ulasan lengkapnya. Pemain naturalisasi sekaligus anggota skuad tim nasional Indonesia, Eliano Reijenders mencatatkan debut impresif bersama Persib Bandung. Ia turut ambil bagian dalam kemenangan penting 1-0 atas Persebaya Surabaya di pekan kelima Super League 2025-26 Jumat 12 September 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Masuk menggantikan Kakang Rudianto di menit ke-60, Reijenders langsung menunjukkan kualitasnya di lini belakang. Bermain dengan penuh semangat dan ketenangan, pemain bernomor punggung 2 ini mengaku puas dengan atmosfer laga dan penampilan tim. Saya rasa ini pertandingan yang bagus. Kedua tim menunjukkan permainan yang menarik. Performa tim juga bagus hari ini, ujar Reijenders dalam konferensi pers usai laga. Namun, meski mencatatkan debut yang menjanjikan, Reijenders tidak ingin cepat berpuas diri. Ia menegaskan akan terus bekerja keras untuk meningkatkan performa dan memberikan kontribusi lebih besar bagi tim. Pemain yang sempat berkarir di Belanda ini juga menyoroti peluang-peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh Persib, terutama di babak kedua. Memasuki babak kedua, sebenarnya kami memiliki kesempatan yang lebih banyak dari mereka. Apalagi saat melakukan serangan balik, kesempatan kami sebetulnya lebih banyak untuk mencetak gol, katanya. Bagaimana menurut kamu penampilan Eliano Reijenders di laga debutnya? Apakah ia layak jadi starter di pertandingan berikutnya? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Tom Hai berhasil debut sensasional kemarin malam. Malah tersiar kabar manajemen Persija tampak kecewa, melas, lesu. Tom Hai terang-terangan tolak Persija dan milih gabung Persija. Bahkan Prapanca sampai ngomong dagelan gini. Kok bisa? Simak video sampai selesai ya guys. Setelah sempat dikaitkan dengan Tom Hai, akhirnya manajemen Persija Jakarta angkat bicara soal kepindahan pemain keturunan tersebut ke Persib Bandung. Padahal sebelumnya, nama Haye santer disebut sebagai salah satu incaran utama Macan Kemayoran untuk menghadapi musim Super League 2025-2026. Dikabarkan, Persija telah menjalin komunikasi dengan Tom Hai sejak Juni 2025 menjelang kick-off kompetisi. Namun, sejumlah hal yang tak bisa dipenuhi membuat klub asal ibu kota itu mundur dari perburuan sang gelandang naturalisasi. Situasi berubah cepat. Tak lama setelah itu, Tom Hai justru resmi bergabung dengan Persib Bandung. Disebut-sebut, sang pemain tidak menemukan klub yang cocok setelah bursa transfer di Eropa ditutup dan akhirnya menerima tawaran dari rival abadi Persija tersebut. Presiden Persija, Muhammad Prapanca, memberikan pernyataan cukup menohok dalam acara santai bertajuk Ngopi Bareng Persija yang digelar di Persija Cafe, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 11 September 2025. Berarti dulu kabar Tom Hai ke Persija kabar burung. Benarnya ke Persib kan jadinya? Itu berarti memang kabar burung. Katanya ke Persija, lalu mau ke Eropa. Ternyata nyatanya ke Persib. Berarti ke Persija itu kabar burung, ujar Prapanca lugas. Sementara itu, Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas atau yang akrab disapa BP, menjelaskan bahwa klubnya memang aktif berkomunikasi dengan sejumlah pemain sesuai rekomendasi pelatih Mauricio Souza. Namun, tidak semua pembicaraan berujung kesepakatan. Itu bagian yang kami lakukan di awal musim. Kami buka komunikasi dengan pemain yang sesuai skema pelatih, tapi kami bicara ini soal pemilihan, kata BP. Mana yang bisa kita beli, market value-nya berapa, namun kemudian setelah kami berdiskusi dengan tim pelatih, ya skuad sekaranglah yang sudah sesuai.
BP juga menyebut dari sekian banyak pemain yang didekati, hanya Jordi Amat yang akhirnya berhasil mereka rekrut dan dinilai benar-benar sesuai kebutuhan tim. Soal pemain naturalisasi, ada yang komunikasi, ya ada, dan yang akhirnya jadi dan sesuai dengan skema kita adalah Jordi Amat, ungkapnya. Lebih lanjut, BP bersyukur karena proses perekrutan Jordi Amat berjalan sukses meski tidak mudah. Alhamdulillah, dengan susah payah kami datangkan Jordi dan dia menunjukkan diri masih berkualitas dan ada dalam kondisi prima, tutup BP. Meskipun gagal mendatangkan Tom Hai, manajemen Persija menegaskan fokus mereka tetap pada memperkuat tim sesuai skema pelatih demi bersaing secara optimal di Super League 2025 sampai 2026. Menurut kamu, apakah Tom Hai memang lebih cocok untuk Persib daripada Persija? Dan apakah Persija sudah tepat mengalihkan fokus ke pemain lain seperti Jordi Amat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tak ada angin, tak ada hujan. 3 pemain timnas Indonesia tiba-tiba kompak bungkam isu pemecatan Shin Tae-yong. Hanya Calvin Verdonk yang sempat menyeletuk dinamika sangat bagus saat bersama Shin Tae-yong. Ada apa sebenarnya ini? Simak selengkapnya, jangan sampai ketinggalan di video ini. Dipastikan bikin greget. Nama Shin Tae-yong kembali menjadi perbincangan hangat publik setelah Gerald Vandenburg gagal membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Sontak saja banyak fans Garuda yang membandingkan prestasi dan performa timnas Indonesia di era Shin Tae-yong dan Gerald Vandenburg. Di mana era STY? Skuad Garuda Muda tembus semifinal Piala Asia U23 2024 dengan mengalahkan beberapa tim raksasa di Asia seperti Qatar 2-0, Australia 1-0, tundukan Yordania 4-1, hingga perempat final memulangkan negara asal Shin Tae-yong Korea Selatan dengan drama adu penalti dengan skor 11-10. Di partai semifinal, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor akhir 0-2. Siapa sangka sejauh ini itu merupakan pencapaian terbaik dari timnas Indonesia di kala pergantian pelatih. Nama STY pun kembali dibicarakan terkait isu pemecatan dari kursi pelatih timnas Indonesia. 3 pemain kunci Garuda justru buka suara dan memberikan pernyataan yang mengejutkan. Mereka kompak membantah kabar yang menyebut STY didepak karena performa buruk atau kehilangan dukungan dari para pemain. Sebaliknya, ketiganya justru menyuarakan dukungan penuh kepada pelatih asal Korea Selatan itu, yang dinilai telah membawa banyak perubahan positif selama masa kepemimpinannya. Simak pernyataannya di bawah ini. Pernyataan ini pun menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik dan pecinta sepak bola tanah air. Benarkah pemecatan Shin Tae-yong sepenuhnya keputusan manajemen? Atau ada dinamika lain yang tak terlihat di balik layar? Setelah bekerja sama kurang lebih 5 tahun, PSSI memutus kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan itu setelah gagal melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024. Salah satu alasan diduga PSSI memecat Shin Tae-yong adalah dinamika ruang ganti. Kalau saya lihat, memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga, ujar Erick Thohir saat konferensi pers Senin (6 Januari 2025). Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pertimbangan untuk berhenti kerja sama dengan Shin Tae-yong itu sudah muncul sejak pertandingan Indonesia versus Cina. Saat itu skuad Garuda takluk 1-2 dari tuan rumah Cina pada pertandingan yang berlangsung di Qingdao 15 Oktober 2024. Tapi ini sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan mungkin sebelum Indonesia lawan Cina, tetapi waktunya terlalu mepet, ujarnya. Makanya saya ceritakan sebelum pertandingan di Cina itu sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi, sambungnya. Namun,
Ternyata di sisi lain justru isu tersebut itu dibantah oleh 3 pemain keturunan timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdonk, dan Calvin Verdonk. Ragnar Oratmangoen merespons bagaimana keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber di media Belanda. Aku pikir kita semua memiliki pemikiran yang sama. Kenapa sekarang? Tapi di lain hal itulah jalan yang kita pilih atau pilihan dari Presiden PSSI. Erick Thohir. Ucapnya sebagaimana dilansir dari YouTube Zigo Sports yang diunggah 20 Maret 2025. Dengan cara itu misalnya, jadi pada suatu saat akan ada pelatih baru, apakah ini saat yang tepat untuk mengganti pelatih? Itu masalahnya, ujarnya. Ragnar Oratmangoen mengaku dirinya sudah mulai terbiasa ketika dilatih Shin Tae-yong sebagai pemain yang bermain di Eropa. Dia dalam kurung Shin Tae-yong dari Asia, jadi cara dia bekerja juga sangat berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Tapi saya pikir dia bagus di dalam tim, pungkasnya. Melanjutkan pembicaraan tersebut, Calvin Verdonk mengungkap pendekatan Shin Tae-yong selama melatih Garuda. Dia suka bercanda dan hal lainnya seperti itu, ujarnya. Menurut Calvin Verdonk, dinamika sangat bagus saat bersama Shin Tae-yong. Ikut merespons kembali, Ragnar Oratmangoen mengatakan bahwa dirinya masih adaptasi dengan metode Shin Tae-yong karena masih terbiasa dengan sepak bola di Eropa. Meski begitu, dirinya memuji kepemimpinan Shin Tae-yong. Aku masih berpikir dia bagus di dalam tim, ujarnya. Di kesempatan yang sama, Kevin Dix pun mengaku ikut merasakan meski hanya sebentar dilatih oleh STY. Dari apa yang aku lihat, dia baik-baik saja di dalam tim. Aku hanya berada di sana selama 4 hari, tuturnya. Timnas U23 Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U23 2025. Publik kecewa berat. Apakah PSSI pecat Gerald van den Burg? Seperti saat pecat Shin Tae-yong, Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tim asuhan Gerald van den Burg lalu harus bersaing dengan Korea Selatan, Makau, dan Laos. Timnas U23 Indonesia hanya mampu meraih sekali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Rinciannya yakni sebagai berikut: Timnas U23 Indonesia 0 hingga 0, Laos Makau 0 hingga 5, Timnas U23 Indonesia, Timnas U23 Indonesia 0 hingga 1, Korea Selatan. Timnas U23 Indonesia finish di peringkat kedua grup J dengan raihan 4 poin. Raihan poin tersebut tak bisa mengantarkan Timnas U23 Indonesia ke Piala Asia U23 2026 termasuk melalui jalur runner-up terbaik. Hal ini rupanya membuat publik kecewa. Tak sedikit para pecinta sepak bola Indonesia yang mulai membandingkan torehan Gerald van den Burg dan pelatih sebelumnya, yakni Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong berhasil mengantarkan Timnas U23 Indonesia ke Piala Asia U23 2024. Tak sampai di situ, Shin Tae-yong bahkan sanggup membawa Timnas U23 Indonesia mengukir sejarah dengan melaju sampai semifinal Piala Asia U23 2024. Sementara itu, pengamat sepak bola nasional, Wesley Hutagalung, menilai aksi publik yang membandingkan kinerja Gerald van den Burg dan Shin Tae-yong merupakan sesuatu yang wajar. Normal bila kita punya pembanding untuk berharap hasil yang lebih baik. Kenangan atas kejadian atau pencapaian sebelumnya juga wajar terjadi dalam dunia olahraga, termasuk sepak bola Indonesia, kata Wesley Hutagalung. Lebih lanjut, Wesley Hutagalung juga berpendapat bahwa publik kini kecewa dengan keputusan PSSI mendepak Shin Tae-yong. Meski begitu, Wesley Hutagalung menambahkan bahwa tak ada jaminan Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026 jika dilatih oleh Shin Tae-yong.
Apakah ada jaminan bila Shin Tae-yong akan menghadirkan prestasi lebih baik tahun ini dibanding pencapaian sebelumnya? Tidak juga. Namun publik masih tidak puas atas alasan dan jawaban kenapa federasi sampai harus mengganti pelatih yang dianggap membawa perubahan dalam era kepelatihan Shin Tae-yong, ucap Wesley Hutagalung.